Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 16 September 2025 merupakan peringatan wajib Santo Cornelius, Paus, dan Santo Siprianus, Uskup Martir. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga yang kami muliakan dan kami agungkan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas rahmat dan berkat serta curahan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengar dan merasakan kehadiran-Mu lewat sabda ilahi-Mu. Kuasai dan rajailah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami pesan-pesan ilahi-Mu, merenungkan dan melaksanakannya dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3, ayat 1 sampai 13. Saudara terkasih, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari seorang istri saja. Ia harus dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah dan pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana mungkin ia mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru saja bertobat, agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diakon-diakon, haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, dan baru ditetapkan dalam pelayanan ini setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula para istri mereka, hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diakon haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak serta keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melaksanakan tugas pelayanan dengan baik memperoleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman akan Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan
kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk, dan mulai berbicara. Yesus selalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata,
Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umat-Nya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Belas kasih Tuhan yang berkelimpahan. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudari-saudara yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Dalam bacaan Injil hari ini menceritakan perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-murid dan pengikut-pengikutnya ke kota Nain. Dalam perjalanan, rombongan Tuhan berpapasan dengan rombongan orang yang mengusung jenazah seorang anak laki-laki, anak tunggal dari seorang janda. Melihat kedukaan janda itu, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Ia pun berkata, "Jangan menangis." Lalu Tuhan Yesus mendekati usungan itu, menyentuhnya dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Anak itu bangkit dan berbicara. Orang banyak yang menyaksikannya pun menjadi gempar ketakutan dan memuliakan Allah. Secara logika, rombongan Tuhan Yesus tentu tidak tahu kalau yang meninggal adalah anak laki-laki tunggal dari seorang janda. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Melihat si ibu menangis, Tuhan melihat emosi dan penderitaan yang dialami janda itu. Janda itu bukan hanya kehilangan anaknya, tapi seluruh harapannya. Masa depannya ikut mati bersama anaknya. Patah hati dan penderitaan yang tidak terlihat oleh orang-orang lain. Belas kasih Tuhan tanpa syarat. Melihat dan merasakan penderitaan janda itu, Tuhan tidak menunggu kata-kata permohonan dari janda itu maupun rombongannya. Tuhan langsung bertindak, membangkitkan anaknya yang mati hidup kembali, mengubah penderitaan menjadi sukacita. Meski bersentuhan dengan jenazah adalah hal yang dianggap najis menurut hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus tidak takut dan tidak peduli. Sentuhan dan kata-kata Tuhan penuh dengan kuasa. Ya, Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian. Bukan hanya membangkitkan anak janda itu dari kematian, tetapi juga memberi kehidupan yang berpengharapan akan kehidupan kekal. Walaupun orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut diliputi ketakutan, tapi mereka juga takjub, sebab mereka menyaksikan kemuliaan Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian mereka memuliakan Allah dan mewartakan kejadian itu. Dalam menjalani kehidupan, kita pun sering jatuh dalam kesulitan-kesulitan. Berbagai masalah datang dan pergi. Terkadang membuat kita merasa sesak dan menderita. Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus juga melihat dan peduli pada tangisan juga penderitaan kita? Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita terus menderita. Ia mengasihi dan peduli pada kita. Seperti yang disabdakannya dalam Matius bab 11 ayat yang ke-28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan tahu waktu untuk bertindak, waktu di mana kita siap untuk menerima pertolongannya. Siapkah kita menerima belas kasih-Nya, menerima sukacita sebagai ganti duka cita?
Sentuhan dan kata-kata Tuhan juga membangkitkan kita dari kematian rohani. Ia tidak najis dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dalam sabdanya, ia berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Lukas bab 5 ayat yang ke-32. Maukah kita dibangkitkan dari kesalahan dan dosa-dosa kita dan menerima janji kehidupan abadi bersamanya? Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita tentu mempercayakan seluruh permasalahan hidup kita dalam kuasa dan kehendak-Nya. Menjalani kehidupan kita sebagai saluran kasih Tuhan, dengan peduli pada penderitaan sesama, serta melakukan tindakan nyata membantu saudara-saudara kita yang menderita, yang lemah, miskin, dan tersingkir. Semoga kita terus menjadi saksi-saksi Tuhan, Allah yang penuh belas kasih. Kita wartakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami memiliki Engkau, Allah yang peduli dan berbelas kasih. Ketika kami mengalami kesedihan dan penderitaan, Engkau tidak akan membiarkan kami putus asa dan bergumul sendiri. Engkau pasti hadir dan bertindak menolong kami. Mampukan dan pakailah kami untuk menjadi saluran kasih-Mu, membawa warta pengharapan bagi mereka yang sedang dalam kesulitan dan penderitaan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.